saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan sekedar reminder saja, mengantarkan materi yang nanti akan disampaikan oleh Mas Imam. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada Bapak Ibu dengan sebuah pertanyaan. Yang sudah menjalani bisnis, yang ikut acara ini, itu siapa saja? Bisa di-chat itu ya, di chat Zoom-nya bisa dituliskan yang sudah menjalani bisnis. Ya. Atau yang belum menjalani ini dalam rangka untuk mempersiapkan bisnisnya misalnya. Ya, silakan bisa dibantu untuk di-chat biar nanti pemateri bisa menyesuaikan ya kondisi dari peserta kan gitu ya. Menyesuaikan dengan kondisi peserta. Silakan siapa yang sudah menjalani bisnisnya ya. Kolom chatnya di mana ini? Ini ada yang belum menjalaninya tapi mau memulai ini ya. Ya, ada yang belum menjalani. Belum menjalani mau memulai. Saya Ustaz tapi belum konsisten. Ada yang sudah nih Pak Rudi tapi belum konsisten. Saya seorang reseller. Pak sorry, Iza El Syafa. Ini Pak atau Bu ya? Baru reseller saja. Ya, baru reseller. Ya reseller ini juga pembisnis nih ya. Reseller. Saya Ustadz, mungkin bisa dicatkan yang sudah menjalani bisnis ini bisnisnya apa? Ya. Bisnisnya apa? Bisa dituliskan Bapak Ibu. Bisnisnya apa? Ya. Jadi nanti akan sangat tergantung kepada apa yang jenis bisnis yang kita jalani ya, karakter membangun bisnis online-nya ini. Pak Rudi makanan. Pak Rudi makanan. Ujian ini belum menjalani, baru mau belajar. Ini kawan saya ini ya. Ya. Ada yang jasa? Nggak ada. Ini barang semua ya. Makanan. Siapa lagi? Silakan yang lain bisa tulis di kolom chat. Pertanyaannya sudah bisa apa? Pertanian. Komoditas sayuran dan buah. Ingin marketing ekspor. Mantap. Ya, luar biasa. Semoga sukses. Semoga diberi kemudahan. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seringkali kalau kita berbincang tentang bisnis ini kita sering memisahkan dengan aspek ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang pertama ya, prinsip-prinsip yang perlu kita hadirkan dalam mindset kita, Bapak Ibu, bahwa bisnis itu tidak merupakan bagian yang terpisah dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika Rasulullah SAW ya dalam sebuah kisah itu kita bisa dapati betapa Rasulullah ini tidak pernah mencium tangan seseorang, tidak pernah dalam sejarah itu. Nah, tetapi beliau sempat mencium tangannya orang, ya satu-satunya orang yang tangannya dicium ini karena bekerja dia, ya. Ketika pulang dari Tabuk, ya mendekati Madinah, bertemu dengan orang yang ketika ditemui itu tangannya kasar sekali. Ya, lalu Rasulullah bertanya kepada orang ini, ya, wahai Fulan, kenapa tanganmu kok kasar begini? Nah, bahasa Surabayanya gitu. Nah, ini ada dua riwayat. Yang satu menceritakan, ya Rasulullah, saya ini pekerja batu. Sehari-hari ya berurusan dengan batu. Tangan saya jadi kasar ini. Ada riwayat yang lain menyampaikan, ya Rasulullah, saya ini pekerja mengelola lahan yang setiap hari mencangkul, sehingga tangan saya menjadi kasar dan melepuh. Serta-merta Rasulullah memegang tangan itu dan menciumnya. Dan Rasulullah mengatakan, inilah tangan yang tidak disentuh oleh api neraka. Jadi urusan bekerja ini urusan surga neraka juga gitu ya. Nah, kadang-kadang kita ini tidak memandang urusan bekerja ini urusan surga neraka. Sehingga kadang-kadang kalau bicara
bisnis ini seolah-olah jauh dari akhirat kan begitu. Nah, tidak demikian. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan firman-Nya itu dengan kata-kata tijarah, ya. Ada dengan kata-kata tijarah, ada dengan kata-kata istarau, ya. Yang maknanya istarau itu membeli, tijarah itu perdagangan. Ya. Itu terkait dengan apa? Terkait dengan hakikat hidup. Allah berfirman dalam surat At-Taubah itu tentang hakikat hidup itu, Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli, ya, jiwa seorang muslim mukmin dan hartanya itu dengan surga, dibeli oleh Allah, ya. Artinya kita sedang transaksi dengan Allah. Di dalam surat As-Saff Allah menggunakan kalimat tijarah ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal atullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Nah, ini penting supaya mindset kita ini tidak memandang tijarah, bisnis itu sesuatu yang ansih duniawi, ya. Tetapi bisnis ini ya urusan akhirat juga, urusan surga dan neraka, ya. Nah, demikian. Meskipun ketika kita bicara bisnis, ya, setiap kita ada takarannya dan kita tidak tahu takarannya berapa. Yang terpenting bagi kita itu adalah menjalani bisnisnya sampai Allah memberikan jatah rezeki kita melalui bisnis itu sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya kita bangun mindset bisnis ini bagian dari ibadah, bisnis ini urusan akhirat juga, bukan semata-mata urusan dunia, ya. Dan oleh karenanya maka perlu kita jalani. Nah, sebagaimana yang itu dijalani oleh tidak hanya oleh para sahabat, bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak beliau berusia berapa tahun, beliau mengikuti agenda bisnisnya, ya, paman beliau, ya kan, gitu, melakukan perjalanan perdagangan ke Syam, ya. Bahkan di usia 25 tahun, ya, beliau pada puncak-puncaknya mengelola bisnisnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, nah, kan gitu. Sampai akhirnya beliau menikahi Khadijah dengan mas kawin berapa? 500 dirham. Ya, berapa itu 500 dirham itu kalau dirupiahkan? Nah, ini nanti tugasnya Mas Imam ngitung 1 dirham dikonversikan sekarang berapa itu? Ya. Kalau 1 dirham itu 1 juta, berarti ya berapa? 500 juta, setengah M, ya kan gitu, maharnya itu. Artinya Rasulullah meskipun dalam sebuah riwayat diceritakan berdoa tentang Rasulullah minta kepada Allah untuk diwafatkan dalam kondisi miskin, itu bukan berarti Rasulullah miskin, tidak punya apa-apa. Bukan demikian. Kalau Rasulullah itu miskin, tidak mungkin memberi mahar ketika nikah dengan Sayyidah Khadijah itu dengan mahar yang mungkin sekarang ya mungkin levelnya Pajero ke atas kan gitu ya. Nah, kalau Rasulullah itu miskin, tidak mungkin Rasulullah suatu ketika menyembelih 1000 onta kan begitu. Nah, jadi mindset ini harus kita bangun. Kita tetap harus berbisnis, menggapai fadilah, keutamaan dunia dari Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kita. Perkara hasilnya itu kita kembalikan pada Allah. Dan ketika Allah memberikan kita berlimpah, ya, hasil-hasil bisnis kita itu ya mudah-mudahan menjadi sarana untuk kita menambah amal ibadah, dan karenanya kemudian pada saat kita wafat, ya, harta kita itu menjadi investasi di akhirat. Sudah tidak ada lagi dipegang. Rasulullah berdoa untuk dikondisikan atau diwafatkan dalam kondisi miskin, itu ketika Rasulullah wafat, hartanya itu sudah mengalir di dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala.